Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, salat tarawih pada malam hari ini adalah malam yang ke-9. Jadi tidak terasa 8 hari sudah puasa yang kita kerjakan. Tarawih pada malam ke-9 ini ada kaitannya dengan kualitas ibadah yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada lain, tidak ada bukan adalah ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalimatnya jelas, bukan al-ulama warasatul nabi, tidak, tapi al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Oleh karena itu kalau ada ulama menjadi seorang raja, menjadi seorang presiden, karena memang mewarisi Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu tiap hari istrinya banyak. Nabi Sulaiman tiap hari menggilir istrinya itu 70 ekor, rapi telur ekor ya. Nabi Sulaiman setiap hari 70 istri digilir oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Luar biasa. Kalau ada seorang ulama yang keras, yang prinsipil menegakkan kebenaran, ulama itu akan mengikuti jejak dan langkah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada yang diwarisnya. Kalau ada ulama yang lemah, jadi saya sering menemui Pak, ulama itu tidak menghitung harta yang dimilikinya. Seakan-akan tidak berkesan uang itu di sini, tidak berkesan. Paling tidak saya sering berjumpa dengan Kiai Syafar Abdul. Ketika saya menjadi ketua Ansor, sering saya itu berkunjung kepada beliau, ziarah kepada beliau. Tamunya itu banyak. Nah, uang itu tidak sampai menempel dalam dirinya sampai di hati. Kasih saja orang lain. Itu Kiai Syafar. Nah, ulama yang begini adalah ulama yang mengikuti baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu saking romannya sampai kepingin dia itu beramal kepada orang seluruh dunia. Akhirnya dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya air laut itu dulu tawar, campak. Dari berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, air tawar menjadi asin. Sehingga al-hillu maitatuhu, binatang-binatang yang ada di lautan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat doa kemurahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau ada ulama ahli pertanian para jamaah, memang ada Nabi ahli pertanian dari baginda Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi pendeknya yang namanya ulama warasatul anbiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para nabi itu tidak pernah tidak sholat malam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan sholat tahajud. Jadi Nabi Muhammad itu wajib sholat tahajud, tidak sebagaimana kita. Makanya Abdul Syami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan-bulan yang diharamkan, yang dimuliakan. Artinya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Terus kemudian Abdul Syami ba'da maktubati. Sedangkan sholat sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat yang dilakukan pada malam hari. Ini termasuk sholat malam. Gak ada sholat tarawih itu siang hari. Gak ada sholat tarawih itu pagi hari. Ya ngomong. Nah, sholat yang kita lakukan ini adalah mengikuti jejak dan langkah para nabi dan para rasul dahulu.
Makanya ketika Nabi Yakub alaihissalam diberi ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan putra yang sangat dicintainya, Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sedikit banyak. Jangankan kita, Nabi Yakub itu roto finisin. Nabi Yakub itu sangat menyayangi terhadap Yusuf, saya sangat menyayangi terhadap Binyamin. Sehingga saudara-saudaranya orang Yahudi ke bawah diam. Ini tidak dirampung Yusuf tidak. Hanya rata itu dengan kita itu pilih sih. Akhirnya dibuang sebabnya. Makanya macam-macamnya. Berbuat adil terhadap anak, sebetulnya orang itu berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Jangan terhadap anak, terhadap orang lain pun. Kalau kita berbuat baik terhadap dia, orang lain akan berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik. Walaupun itu orang lain, apalagi anaknya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi di Islam itu semua anak kandung, anak tiri, rasanya baik terhadap semua. Salah satu di antaranya karakteristik sholat tarawih pada malam hari ini adalah memiliki kualitas sebagai sholat tarawih yang dilakukan oleh para nabi. Makanya wafid lailatin tasi'ati. Sedangkan barulah sholat tarawih pada malam yang ke-9 ini, faka'anna ma'abatullah ta'ala ibadat Nabi alaihi salatu wassalam, seperti hamba-hamba Allah yang beribadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para bapak dan saudara kita ini mengikuti jejak dan langkah Nabi Muhammad, nanti di akhirat kita juga tahta liwa'i. Kan dua kan begitu, tahta liwa'i artinya berada di bawah bendera yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang di belakang di bawah bendera yang dibawa oleh Nabi, insyaallah menjadi ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.